Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Febrianti, saya dari program studi perbankan syariah kelas 1E. Apa kabar untuk kita semua? Oke, saya harap kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari bab 6 yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Di materi kali ini ada 3 pokok penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian warga negara. Kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita masuk dalam materi tersebut, ada alangkah baiknya kita mengetahui fungsi dari suatu negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, jika tidak ada negara, manusia akan saling memangsa manusia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus ada kesadaran akan hak dan kewajiban, agar tercipta kehidupan yang dinamis. Langsung saja kita masuk ke materi pokok yang pertama, ialah pengertian warga negara. Untuk pengertian warga negara sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Maksudnya orang-orang bangsa lain ialah mereka yang memiliki peranakan dari Tionghoa, Belanda, Arab, atau peranakan blasteran dari negara lainnya. Mereka bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat tinggal, dan kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara tersebut. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua. Di materi kedua ada pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Pengertian hak asasi manusia sudah tercantum pada Undang-Undang 39 tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi sendiri adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh warga negara secara seimbang, dan hak dini seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Oh iya teman-teman, karena kita tadi ada bahas tentang HAM, sekarang kita akan mengetahui perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Dan dari tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasukan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Berlanjut lagi tahun 1969 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan pada 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1998, pemerintah membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dan dari tahun 1998 hingga sekarang, setelah terjadinya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Gak kerasa ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk materi yang ketiga, yaitu ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama kita bahas ialah hak warga. Hak warga juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Di antaranya adalah yang pertama, hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan berpendapat, beragama, dan bermasyarakat. Dan yang kedua, hak asasi ekonomi, kita berhak memilih, membeli, dan menjual. Dan yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, di mana kita berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan suatu kebudayaan. Dan yang keempat, hak asasi prodisural, kita mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Dan yang kelima, hak asasi politik, memilih, dipilih, dan berorganisasi. Dan yang keenam, ada hak asasi perlakuan yang sama, yaitu seperti dari segi hukum dan pemerintahan. Di samping hak, kewajiban warga negara juga sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 lah, yang terdapat pada pasal 27, 28, 30, dan 31. Di antaranya adalah yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Ketiga, menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Dan yang kedelapan, taat kepada negara. Mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau malah sebaliknya? Dan hal tersebut merujuk pandangan para pemikir yang akan saya sebut sebagai berikut. Yang pertama ada dari kaum pluralis, yang menyatakan bahwa masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Kaum Marxis memberikan pernyataan bahwa domisi kekuasaan ada pada negara, karena negara merupakan institusi yang digunakan kaum berjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Dan yang terakhir dari kaum sintesis, menyatakan bahwa untuk menyatukan dua pandangan sebelumnya, kata kunci adalah struktur atau negara untuk teori Marxis, dan untuk teori pluralis, agensi atau warga negara. Negara dan warga negara saling berhubungan. Baiklah teman-teman, dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan atau mengambil poin penting bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Sekian presentasi dari saya hari ini, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum teman-teman.